Batik merupakan mahakarya citra budaya warisan leluhur bangsa Indonesia yang mengandung makna dan filosofi sebagai wujud budaya adiluhung turun-temurun yang mencerminkan khasanah keragaman, adat istiadat, serta menggambarkan karakteristik kekhasan kehidupan bangsa. Batik merupakan mahakarya seni kerajinan bangsa Indonesia yang melalui proses perintang warna, menggunakan malam atau lilin panas, dan mempunyai ciri dengan berbagai macam corak motif serta memiliki filosofi yang terkandung di dalamnya. Batik merupakan budaya adiluhung bangsa Indonesia yang mendapat pengakuan dunia sebagai warisan budaya dunia tak benda melalui sertifikat UNESCO pada tanggal 2 Oktober 2009, dan tanggal 2 Oktober tersebut diperingati sebagai Hari Batik Nusantara. Selamat datang dan selamat berjumpa dengan Pusat Pendidikan Pengembangan Batik Indonesia Kota Pekalongan dalam program pembelajaran batik di sekolah. Sebelum kita belajar lebih lanjut tentang batik, kita harus tahu alat dan bahan utama dalam pembuatan batik. Yang pertama adalah kain putih atau mori. Bisa jenis kain katun, rayon, sutra, dan lain-lain. Yang kedua adalah canting. Ada dua macam canting, yaitu canting tulis untuk membuat batik tulis dan canting cap untuk membuat batik cap atau stam lilin. Yang ketiga adalah lilin malam. Lilin malam yaitu bahan perintang warna yang ditulis atau dicap pada kain. Batik mempunyai banyak gambar yang biasa disebut dengan motif ragam hias batik. Motif ragam hias batik tersebut menggambarkan keanekaragaman budaya, baik budaya Indonesia maupun budaya bangsa lain yang memberikan pengaruh pada batik. Motif batik tersebut juga diberi berbagai warna yang semakin mempercantik kain batik tersebut. Sebelum kita belajar teknik pembuatan batik cap, pertama-tama kita siapkan dulu bahannya. Yang pertama adalah kain, kertas. Nah, fungsinya yang kertas ini untuk pembatas pinggir dan yang satunya untuk pembatas sudut. Dan tak lupa juga kita siapkan untuk cantingnya, canting capnya. Dan ada lagi lilin yang nanti pastinya dipanaskan biar leleh. Nah, sekarang kita bersama siswa-siswa SMP akan mulai proses cat. Nah, sekarang kita akan mulai teknik proses pengecapan
Pertama-tama kita lipat dulu kayunya, kita kasih garis atau tanda pada tiap sudutnya. Jadi nanti pas kita kasih untuk pembatas sudut itu kelihatan. Nah, setelah itu kita kasih pembatas pinggir, lalu kita kasih pembatas sudut sesuai tadi garis. Nah, setelah itu kita mulai dengan pengecapan. Untuk teknik cap, jadi kita angkat agak miring pelan saja ke atasnya. Nanti kita bebasin agak kuat. Jadi biar lilin itu tidak terlalu tebal. Kita sambungkan motifnya. Jadi diusahakan biar lurus, tidak miring, kita fokus. Nah, setelah itu untuk pembatas sudutnya kita taruh di atas. Nah, setelah ini kita putar ke bawah. Nah, kita taruh untuk pembatas pinggir lagi. Nah, pembatas sudut juga kita taruh, tapi kelihatan untuk motifnya paling tidak kita kelihatan sedikit. Jadi nanti kita tahu proses penyambungan untuk motifnya. Cap dari anak-anak siswa SMP dengan motif cap pinggiran. Nah, proses selanjutnya adalah proses pemindahan gambar dari gambar di kertas. Kita pindah ke kain. Nah, proses ini dalam batik dinamakan proses japlak. Nah, setelah selesai proses pemindahan gambar atau japlak selesai, kita akan lanjut ke proses selanjutnya, yaitu mencanting batik tulis. Proses selanjutnya sekarang adalah proses ngelowongi dan ngenseri pada kain yang sudah dipola.
hasil dari anak-anak setelah proses lowong sama desain. Nah, proses selanjutnya adalah proses mencolet. Proses mencolet itu sendiri adalah memberikan warna pada bagian-bagian tertentu. Dicolet dan dikeringkan, kita lanjut ke proses fiksasi. Proses fiksasi adalah proses pembangkitan warna. Setelah difiksasi dan dikeringkan, hasilnya adalah seperti ini. Selanjutnya kita akan lanjut ke proses mopok. Proses mopok itu sendiri adalah menutup bagian yang sudah diwarna dengan menggunakan lilin. Setelah proses mopok selesai, kita lanjutkan dengan proses selanjutnya, itu proses nyelup. Kali ini kita nyelup pakai bahan pewarna alam. Setelah dicolet dan dikeringkan, kita lanjut ke proses fiksasi. Proses fiksasi adalah proses pembangkitan warna. Setelah proses pewarnaan selesai, dilanjut dengan proses fiksasi, kemudian nanti dibilas, itu langsung proses pelorotan penghilangan malam pada air. Hasil dari tahapan-tahapan proses batik dari awal sampai akhir di siswa-siswa SMP. Demikianlah pembelajaran batik kali ini. Semoga bermanfaat untuk melestarikan dan mengembangkan batik bagi generasi penerus batik Indonesia. Sampai berjumpa lagi pada pembelajaran batik berikutnya. Salam lestari.